Ini bukan iklan susu, bukan juga konten masak. Tapi ini program dari paslon Prabowo Gibran. Begini bunyi programnya. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita. Stoknya cukup. Dananya diambil dari mana? Dananya cukup kah? Kalau nggak sesuai target gimana? Ini visi misi pasangan Prabowo Gibran yang disebut Asta Cita. Ada 8 program hasil terbaik cepat. Nah, salah satunya memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Kebijakan itu bertujuan untuk wujudin SDM unggul Indonesia maju di 2045, atau Indonesia Emas, kata Mas Gibran. Prabowo Gibran menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. Nantinya, beberapa kementerian akan bertanggung jawab menjalankan program itu, yaitu Kemendikbud, Kemendes, Kemenkes, dan BKKBN. Sedangkan berdasarkan data BPS tahun 2022, produk susu segar dalam negeri hanya mencapai 968 ribuan ton. Hanya memenuhi 22% dari total kebutuhan susu. Lalu sisanya 78% gimana? Faktanya, kekurangan itu masih dipenuhi oleh impor. Menurut data BPS, populasi nasional sapi perah tahun 2021 berjumlah 582 ribu ekor. Sementara pada 2022 mencapai 592 ribuan ekor. Jumlahnya cenderung stagnan. Tak ada perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Kebayang dong kalau permintaan susu meningkat? Sekarang kita lihat jika permintaan susu meningkat dari jumlah siswa di Indonesia. Menurut data BPS, siswa TK sampai SMA jika dijumlahkan totalnya mencapai 47 juta orang, dengan data jumlah siswa SD yang mendominasi. Jadi produksi ini baru 20% dari kebutuhan nasional. Oke. Jadi susu segar dalam negeri ini baru memasok 20% dari kebutuhan nasional. Sisanya sebanyak 80% kita masih impor dalam bentuk skim milk powder, kebanyakan dari Australia. Ada juga sebagian dari Amerika, ada juga sebagian dari New Zealand. Jadi saya melihat ini merupakan peluang untuk membuka lapangan kerja baru. Karena kan pasarnya akan sangat terbuka. Bagi peternak yang existing, itu juga ada peluang menambah sizing usahanya. Misalnya pemilikan 4 bisa jadi 7, bisa jadi 9, bisa jadi 10. Selanjutnya ini juga meningkat, ini adalah peluangnya untuk meningkatkan populasi sapi dalam negeri. Saya kalau cek kepada datanya GKSI dan anggotanya, itu sapi-sapi yang diperah itu mungkin sekitar 300 ribu. Nah inilah yang sebenarnya data yang tidak akurat tadi membuat kita juga semakin salah dalam kenapa kok impor susu kita kok semakin meningkat. Karena memang kita tidak menghitung secara benar. Kita tunggu Pak April, hasil BPS berapa sebenarnya populasi sapi perah, baik jantan maupun betina. Kita akan terkejut. Saya kira tinggal aturannya. Kalau aturannya menggunakan 50% produk lokal, ya lokal juga diuntungkan. Karena sementara ini kan dia hanya berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dari IPS. Nah, dengan kebijakan pemerintah misalnya dibeli harga sekian, dengan konten produksinya harus sekian. Jadi ada jaminan kepastian pasar buat peternak. Jadi peternak akan bergairah dia memproduksinya juga. Saya kira baguslah kalau saya lihat. Kalau yang penting kan serius, bukan hanya jargon. Bagaimana dilaksanakan, bagaimana menata wilayah produsennya, bagaimana ketersediaan pakannya dan seterusnya. Kalau itu dibiarkan dia berkompetisi, ya bubar lah. Dilansir dari Kemenperin, produksi susu sapi terkendala beberapa faktor, yaitu kecilnya skala kepemilikan sapi, lahan terbatas, mahalnya biaya pembesaran, kurangnya pemahaman terhadap good dairy farming practice, serta ancaman penyakit kuku dan mulut. Makan nasi pakai sayuran, setiap aksi perlu anggaran. Prabowo sebut sejumlah negara sudah menerapkan program itu. Ia optimistis bisa memberikan makan siang gratis kepada seluruh anak Indonesia karena program yang ia bawa sudah dihitung dengan sejumlah pakar. Ya, ini memang banyak yang nyinyir ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu program makan siang gratis
dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Program makan siang dan susu gratis digadang-gadang memakan anggaran 400 triliun rupiah per tahun, sesuai data dari TKN Prabowo Gibran. Anggap saja diperlukan biaya Rp22.000 untuk satu porsi makanan bergizi. Harga itu berdasarkan standar komposisi gizi Healthy Diet Basket, yang juga digunakan Food and Agriculture Organization sebagai organisasi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kumparan menghitung anggaran makan siang dalam 1 tahun yang ternyata mencapai Rp423,39 triliun. Begini skenarionya. Rp400 triliun itu adalah makan siang gratis, kemudian ditambah sekitar 80 triliun, hampir 500 triliun, itu untuk satu program makan siang dan susu gratis. Kemudian belum ditambah pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Mungkin Prabowo Gibran ini bisa tembus lebih dari 5.000 triliun. APBN kita berapa? APBN kita 2.000 triliunan misalnya. Jadi dari penerimaan pajak 2.000 triliun. 1.700 sampai 2.000 triliun. Jadi dari penerimaan pajak saja itu dalam 1 tahun itu kan sudah dibagi untuk belanja yang sifatnya belanja rutin. Saya pikir di tahun pertama program berjalan tidak akan berlaku secara nasional. Jadi jalan tengahnya dia akan pilot project dulu di beberapa kabupaten atau bahkan cuma 1-2 kabupaten untuk menjawab bahwa programnya berjalan. Tapi kalau Sabang sampai Merauke dengan ratusan ribu sekolah, itu tentunya nggak akan cukup APBN kita. Dan kalau menambah utang terlalu besar, tahun berikutnya bunga utangnya kan juga akan meningkat signifikan. Sementara itu, beberapa poros lawan pesimis terhadap program makan dan susu gratis. Jubir Anies sebut itu tak realistis karena anggarannya mengandalkan dari pajak di saat APBN saat ini masih defisit. Kemudian Bambang Pacul, politikus PDIP menilai program itu perlu riset dan data sehingga anggaran yang digunakan tak terbuang begitu saja. Belum ada penjelasan detail terkait langkah konkret untuk program makan gratis dan susu gratis milik paslon nomor urut 2. Pihak Prabowo Gibran klaim telah menghitung dan memperkirakan dampak yang akan dirasakan dari program tersebut. Ketua Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran Budi Satriojiwandono bantah isu adanya rencana pengalihan anggaran bansos, pendidikan dan kesehatan untuk makan siang dan susu gratis. Budi Satrio jelaskan, nantinya akan ada penambahan anggaran untuk program baru itu secara bertahap, sehingga bisa dipastikan semua program berjalan tanpa pengalihan anggaran. Jadi ada beberapa sumber yang selama ini tidak terkumpulkan, itu mau kita kumpulkan dengan teknik tersendiri. Kemudian juga ada peraturan yang bisa diubah sedikit, itu 116,4 triliun bisa dirilis, tapi nggak menaikkan pajak, perombakan sistem aja, perombakan sistem pengumpulan.